Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Wadi'ah dan Al-Ju'alah. Kelompok 11 beranggotakan yang pertama dengan dan Fitri Nurlita dengan NIM 2020610090, yang kedua saya sendiri Syaril Amir dengan NIM 2020610098, dan yang ketiga yaitu Islahul Fikri dengan NIM 20206100100. Materi pertama pembahasan tentang Al-Waidah yang dibahas tentang pengertian, landasan hukum, Al-Waidah, rukun dan syarat, dan macam-macam. Yang kedua yang materi pembahasan tentang Al-Ju'alah, yang pertama pengertiannya, hukum, rukun dan syarat, hal-hal yang membatalkan. Pengertian Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah berasal dari kata al-wada'asya syai yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu. Secara istilah, al-wadi'ah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Prinsip dasar al-wadi'ah amanah dan juga merupakan akad tabarru'at atau tolong menolong. Landasan hukum. Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Rukun dan syarat Al-Wadi'ah. Rukun Al-Wadi'ah itu ada 5. Yang pertama, adanya ijab dan qabul atau ziwat. Yang kedua, harta atau barang yang dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Yang tiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Yang keempat, barang yang dititipkan harus yang mempunyai nilai atau qimah sehingga dapat dinilai sebagai mal. Dan terakhir, ada orang yang menitipkan, orang yang dititipkan, barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Syarat wadi'ah itu ada 3. Yang pertama, kedua belah pihak harus berakal, kedua belah pihak harus boleh dan memajis. Yang terakhir, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Selanjutnya yaitu macam-macam al-wadi'ah. Wadi'ah yad amanah yang pertama. Akad yaitu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan dari kecerobohan atau kelalaian penerima titipan. Yang kedua yaitu wadi'ah yad damanah, yaitu akad di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang dengan seizin pemiliknya dan menjamin mengembalikan barang seutuhnya jika pemilik menggantinya. Ada yang perlu digarisbawahi yaitu wadi'ah yad damanah terjadi tahawul al-qad atau perubahan akad dari akad titipan menjadi akad pinjaman. Skema wadi'ah ini berlaku hukum pinjaman kordi atau jika barang dihabiskan, atau hukum ariyah atau jika barang tidak dihabiskan. Selanjutnya yaitu pengertian al-ju'alah. Al-ju'alah menurut bahasa berasal dari kata ju'liyah, yaitu upah, imbalan atau bonus atas melakukan keberhasilan pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Contoh pekerjaan sesuatunya yaitu mengobati orang sakit, menggali sumur sampai memancarkan air, menemukan barang hilang seperti mobil, motor, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ialah landasan hukum al-ju'alah. Yang pertama dalam Quran surat Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Yang kedua dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Sa'id. Hadis menjelaskan tentang ada sahabat yang meruqyah orang yang digigit ular dengan membaca Al-Fatihah, lalu mendapat upah berupa daging kambing. Kemudian sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya, tidak melarangnya. Selanjutnya rukun dan syarat al-ju'alah. Rukun ju'alah. 1. Sigot atau kalimat hendaknya mengandung arti memberikan izin kepada yang akan bekerja. 2. Jail, orang yang menjanjikan upah boleh bukan orang yang kehilangan. Yang ketiga, upah atau hadiah.
Syarat ju'alah. Yang pertama, orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, upah atau hadiah harus bernilai harta dan jelas nilainya. Yang ketiga, pekerjaan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas. Yang keempat, tidak boleh dibatasi waktu. Yang kelima, akad ju'alah bersifat sukarela. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan al-ju'alah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum menyempurnakan pekerjaan. 2. Pekerja meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan, maka gugur mendapatkan hak. Ketiga, pihak jail membatalkan ju'alahnya, maka pekerja tidak mengharuskan pihak jail memberi upah. Keempat, meninggalnya pihak jail karena tidak ada sesuatu atau upah bagi pekerja atas apa yang dikerjakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.